2 dari 3 orang komplotan bandit yang telah beraksi meresahkan warga di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo berhasil ditangkap tim anti bandit Polsek Lakar Santri Polrestabes Surabaya. Kedua tersangka itu adalah MH yang berusia 23 tahun, berstatus residivis kasus pencurian motor, dan MR yang berusia 20 tahun yang baru pertama kali tersandung kasus kriminal. Sedangkan satu orang pelaku lainnya berinisial HN bertindak sebagai eksekutor dan penjual motor curian telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Rabu 5 Juni, Kapolsek Lakar Santri Polrestabes Surabaya, Kompol M. Akyar mengatakan para tersangka sudah beraksi di 5 lokasi yang tersebar di Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya. 2 lokasi di Kota Surabaya dilakukan di 3 kecamatan yang berbeda, yakni Kecamatan Sambikerep, kawasan PTC, Kecamatan Wiyung, dan Jalan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri. Sedangkan di Kabupaten Sidoarjo, mereka beraksi di Kecamatan Sukodono. Sedangkan di Kabupaten Gresik, mereka beraksi di Kecamatan Rio Rejo. Para pelaku selalu menargetkan motor korban yang berada di parkiran minimarket dan kos yang minim pengawasan. Setiap beraksi, mereka selalu berpasangan 2 orang, terkadang MH dengan MR, lalu kadang MR dengan HN. Juga pernah MH dengan HN. Namun, Kompol M. Akyar menyebutkan pelaku HN yang buron merupakan otak utama aksi komplotan maling motor lintas 3 wilayah tersebut. Ternyata tidak ada kriteria sasaran khusus untuk motor yang menjadi sasaran pencurian mereka. Menurut Kompol M. Akyar, para tersangka kerap berkeliling menggunakan motor sarana aksi Yamaha NMAX berwarna biru secara acak. Namun, target area yang kerap menjadi sasaran adalah parkiran minimarket dan kos. Kompol M. Akyar menerangkan, pelaku HN yang buron sebagai DPO itu kerap menjual motor tersebut secara utuh ke penadah lain di Pulau Madura. Satu motor curian dihargai sekitar 4 juta rupiah. Tiap masing-masing dari pelaku mendapatkan upah sekitar 1,25 juta rupiah. Komplotan maling motor lintas kabupaten kota itu tidak mempersenjatai diri dengan senjata tajam, senjata api, atau senjata tumpul, kecuali kunci T. Kompol M. Akyar menyebutkan, para tersangka bisa membobol lubang kunci kontak motor sasarannya dalam waktu hitungan detik. Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut, termasuk dengan mengejar pelaku lain yang telah berstatus sebagai DPO. Kemudian, mengenai kegunaan uang yang diperoleh setelah menjual motor curian, Kompol M. Akyar mengungkapkan para tersangka menggunakannya untuk berfoya-foya dengan wanita malam dan kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu, tersangka MH mengaku bertugas sebagai eksekutor pencurian motor dalam komplotan tersebut. Ia mengaku kapok mencuri motor, apalagi pengalaman ditahan kepolisian beberapa tahun lalu di Madura. Mengalami korban pencurian, diharapkan agar berhati-hati, harus waspada terhadap barang miliknya. Jangan sampai menjadi korban pencurian yang sudah dilakukan oleh 2 tersangka ini. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memberikan informasi ini kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa membaca, bisa berhati-hati, lebih berhati-hati terhadap kejadian yang di Surabaya. Terima kasih. Ada yang dipertanyakan? Dan hasil pemeriksaan mereka ini sudah berapa kali sih melakukan pencurian? Anggota Komisi 6 DPR Republik Indonesia fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyampaikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2021 yang menemukan masalah dalam pengelolaan dana tapera. Temuan audit BPK 2021 ditemukan masalah dalam pengelolaan dana tapera. Sebanyak 124.960 PNS tak bisa mencairkan 567,5 miliar rupiah uang yang mereka setor.
Atas kekacauan Tapera, Rieke pun meminta BPK melakukan audit terkait dana Tapera dan biaya operasional BP Tapera di seluruh provinsi. Rieke juga meminta BPK Republik Indonesia melakukan audit terhadap dana Babertarum PNS senilai 11,8 triliun rupiah milik 5,04 juta peserta. Yang pada Desember 2020 dialihkan ke BP Tapera. Dia juga meminta BPK melakukan audit kepada bank kustodian yang telah disetujui oleh OJK. Terkait investasi fiktif senilai kurang lebih 1 triliun rupiah yang dilakukan oleh PT Tapera, PDIP mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengusut tuntas. Rieke juga mendesak pemerintah untuk membayarkan dana Bapertarum PNS Tapera kepada peserta yang telah pensiun atau ahli waris peserta yang telah meninggal dunia. Dengan suara lantang, Rieke pun mendukung untuk pembatalan dan penundaan Tapera. Pasal 1 ayat 2, modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Ayat 3, modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari APBN tahun anggaran 2018. Menimbang, pertama, hasil audit BPKRI 2021, kategori pemeriksaan dengan tujuan tertentu berupa pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional 2020-2021. Sebagai catatan tahun 2021 saja, Tapera mengelola dana PNS aktif sebanyak 4.016.292 orang. Lokus pemeriksaan hanya di 7 provinsi pimpinan meliputi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Temuan BPKRI, pertama, terdapat 124.960 orang pensiunan peserta Tapera karena meninggal dan pensiun sampai triwulan ketiga 2021 belum menerima pengembalian dana Tapera sebesar 567,5 miliar dengan rincian sebanyak 25.764 orang dari data BKN senilai 91 miliar rupiah. Kedua, sebanyak 99.196 orang pensiunan dari data Taspen senilai 476,4 miliar. B, terdapat 40.266 orang peserta pensiun ganda dengan total dana Tapera 133 miliar rupiah. Pemutakhiran status pekerja oleh pemberi kerja, proses pengembalian tabungan sesuai proses bisnis norma BP Tapera tergantung pada pemutakhiran data dalam menentukan status pekerja dari pemberi kerja diperoleh melalui portal. Menimbang kedua, bank kustodian yang disetujui OJK dalam laman resmi BP Tapera, yaitu Bank BNI, Bank BJB, Bank Sumut Syariah, Bank Nagari, dan Bank Kaltimtara. Dengan ini saya merekomendasikan dan mempertanyakan di mana uang 2.500 miliar rupiah yang telah ditetapkan berdasarkan APBN 2018 yang tercantum dalam PP nomor 57 tahun 2018 dan di mana uang senilai 567,5 miliar itu baru 7 provinsi. Rekomendasi meminta BPKRI melalui pimpinan DPR RI melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait. Pertama, pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional BP Tapera 2020 sampai 2023 di seluruh provinsi, jangan hanya di 7 provinsi. Kedua, meminta BPKRI melalui pimpinan DPR RI melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait dana Bapertarum PNS senilai 11,8 triliun milik kurang lebih 5,4 juta peserta yang pada Desember 2020 dialihkan ke BP Tapera. Aksi keji yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina tak kunjung berhenti. Situs Haberni pada Rabu 5 Juni membongkar fakta mengerikan yang terjadi di Palestina baru-baru ini. Sniper IDF disebut menembak ibu Palestina saat ingin membawa jasad sang anak yang telah dieksekusi terlebih dahulu.
Dalam video yang beredar, dinarasikan bahwa sniper IDF awalnya menembak seorang anak Palestina yang hendak mencari kayu bakar. Anak Palestina itu tewas atas penembakan tersebut. Keesokan harinya, seorang ibu mengambil jasad sang anak yang masih berada di TKP penembakan yang disebut berada di sebuah jalan utama Gaza Tengah. Namun niat sang ibu dijegal oleh timah panas sniper IDF yang sebelumnya sudah mengeksekusi anaknya. Dijelaskan sang ibu masih bisa bangkit dan berupaya kembali membawa jasad sang anak. Hanya napas perjuangannya dihabisi oleh serangan sebuah drone pengintai IDF. Dalam video tersebut memperlihatkan lokasi pembunuhan oleh sniper IDF terhadap ibu dan anak Palestina. Sebanyak 11 tersangka diamankan Polres Madiun Kota lantaran berbuat onar di 3 TKP berbeda pada Minggu 19 Mei 2024. Setidaknya 5 orang mengalami luka-luka setelah terkena lemparan batu hingga penganiayaan berat. Semua korban kemudian dilarikan ke RSUD Sugatan Kota Madiun guna perawatan lebih lanjut. Rabu 5 Juni, Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Dwi Suryanto mengatakan, belasan pelaku diketahui berasal dari komunitas yang mengatasnamakan Sakura. AKBP Agus melanjutkan komunitas Sakura itu mengadakan pertemuan dalam rangka memperingati ulang tahun keempat di sebuah kafe. Setelah acara selesai, mereka melakukan konvoi. Namun saat melintasi TKP 1 Jalan Yos Sudarso, tepatnya depan SMK Gula Reja Wali, berpapasan dengan rombongan pengendara sepeda motor. Terjadinya saling ejekan dan tak terima, akhirnya saling melempar batu, kemudian bentrok tak terhindarkan. Tak cukup sampai di situ, komunitas tersebut bergerak ke TKP 2 Jalan Kalasan. Mereka merusak kios dan warung warga setempat. Setelah meninggalkan TKP kedua, mereka ke arah Desa Bagi, Kecamatan Kabupaten Madiun, dan berpencar untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun beberapa saat kemudian, dari kelompok pengendara sepeda motor merasa ada yang menjadi korban, sehingga mereka melakukan aksi balasan di TKP 3 di Jalan Puspowarno, Kota Madiun. Pelaku di TKP 3 menusuk korban bernama Zakia karena tak terima dengan perbuatan korban. Polisi kemudian menjerat belasan tersangka dengan pasal 170 tentang pengeroyokan secara bersama-sama dan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Basuki Cahayapurnama atau Ahok dikabarkan akan meramaikan Pilkada Gubernur Sumatera Utara 2024. Bobi Nasution siap bersaing dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut di Pilgub Sumatera Utara. Hal itu disampaikan Bobi di kantor DPP PKB pada Selasa 4 Juni 2024. Bobi yang telah jadi politisi Partai Gerindra mengatakan dirinya siap beradu gagasan dengan siapapun lawannya di Pilkada Sumatera Utara termasuk dengan Ahok. Bobi mengaku terus berkomunikasi dengan sejumlah partai politik untuk mempersiapkan diri maju di Pilkada Sumatera Utara. Salah satunya dengan mengikuti proses penjaringan yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, meskipun saat ini Bobi berstatus sebagai kader Gerindra. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat buka suara soal Basuki Cahayapurnama alias Ahok akan menjadi calon Gubernur Sumatera Utara untuk melawan Bobi Nasution. Jarod mengatakan PDIP belum memutuskan siapa yang akan diusung dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Dia menjelaskan PDIP bisa mengusung sendiri di Pilgub Sumatera Utara tanpa harus bekerja sama dengan partai politik manapun. Jarod menyebut pihaknya telah membangun komunikasi dengan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Musa Razekah alias Ijek. Tak hanya Ijek, dia mengaku PDIP juga telah berkomunikasi dengan Edi Rahmayadi, Nixon Nababan hingga Ketua DPRD Sumatera Utara Sutarto. Jarod menambahkan hasil pemetaan terhadap kandidat yang akan diusung di Pilgub Sumatera Utara akan disampaikan
kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Media sosial Twitter dihebohkan dengan kabar bahwa aktris Sandra Dewi menjadi tersangka kasus korupsi timah menyusul sang suami Harvey Mois. Nama Sandra Dewi menjadi trending topik sejak Rabu 5 Juni 2024. Terkait isu tersebut, pengacara Harvey dan Sandra, Haris Arthur, pun buka suara. Dikutip dari Tribun News, Haris menegaskan bahwa kabar yang beredar di media sosial itu merupakan fitnah. Ia menyebut sampai saat ini Sandra Dewi masih berstatus sebagai saksi. Haris bahkan yakin jika Sandra Dewi tak akan ditetapkan sebagai tersangka. Meski sebelumnya sang aktris telah 2 kali menjalani pemeriksaan di Kejagung Republik Indonesia terkait kasus yang menjerat suaminya. Seiring dengan hal itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Ketut Sumedana turut membantah kabar yang menyebutkan Sandra Dewi telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Ketut Sumedana menyebut belum ada pernyataan resmi dari penyidik. Artinya, sampai saat ini masih status yang bersangkutan sebagai saksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.